Arjuna yang telah mendapatkan kembali busurnya segera mengajak Uttara untuk ke medan perang. Sampai di medan perang Arjuna memberi salam kepada kakeknya Bhisma. Pasukan pemanah langsung menyerang atas perintah dari Duryudana. Serangan itu bisa dipatahkan dengan mudah, bahkan senjata Dursasana dan Sangkuni juga telah dijatuhkan. Saat panah Arjuna mengarah kepada Duryudana, tiba-tiba Karna datang. Kau pikir menggunakan keahlian memanahmu di depan seorang petarung gada membuatmu menjadi hebat, Arjuna? Sama seperti seekor burung gagak yang mengganggu seekor gajah, kemudian terbang jauh. Kau muncul sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, Arjuna. Lawanlah aku! Tantangan dari Karna langsung dijawab oleh Arjuna dengan menghancurkan keretanya. Temanku Karna, lesatkan saja senjata angkasamu. Pertempuran semakin sengit hingga Bhisma turun tangan untuk menghentikan Karna dan Arjuna. Protes dari Duryudana dan Arjuna tetap tidak mengubah tindakan Bhisma. Hingga akhirnya Bhisma memohon kepada Arjuna, barulah Arjuna menurunkan senjatanya. Arjuna meminta kakeknya Bhisma untuk berjanji di masa mendatang tidak akan menghentikannya. Melihat hal itu, Duryudana malah tertawa sambil menghujat Arjuna. Emosi Arjuna tidak tertahankan seraya berkata Duryudana telah melakukan kesalahan karena telah menantang Pandawa. Sekembalinya Arjuna dari medan perang, dia melihat Drupadi yang sedang menangis. Drupadi menangis karena selama masa pengasingan dia tetap tidak bisa menghapus sakit hati dari Kurawa. Arjuna berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa yang dilakukan Drupadi bukanlah balas dendam, tapi menegakkan keadilan. Pandawa yang lain datang dengan membawa perhiasan untuk Drupadi. Duryudana tetap tidak menerima fakta bahwa Pandawa telah menyelesaikan masa hukumannya meskipun telah didebat oleh Bhisma. Pandawa juga telah berencana menyerang Duryudana sebelum Duryudana melakukan kejahatannya lagi, namun mereka tetap memikirkan kakeknya Bhisma. Tapi kakeknya Bhisma tidak akan melawan Pandawa kecuali untuk melindungi tahta Hastinapura. Persengketaan tentang pengembalian hak Pandawa masih jadi perdebatan di Hastinapura. Tentu saja Duryudana dan Sangkuni tidak rela jika hak Pandawa dikembalikan sepenuhnya. Tuntutan dari Bhisma dan Widura pun belum cukup kuat untuk membantu Pandawa. Akhirnya Destrarastra mengajukan persyaratan kepada Pandawa, jika Pandawa menyetujuinya barulah hak mereka dikembalikan. Setelah menyelesaikan masa pengasingan, Pandawa disambut hangat di kerajaan Wirata. Raja Wirata berterima kasih kepada Pandawa karena mereka kondisi kerajaan Wirata semakin makmur. Begitu pula Pandawa juga berterima kasih karena telah diterima dengan baik. Raja Wirata menawarkan bantuan untuk Pandawa, namun tawaran itu tidak bisa diterima Pandawa karena sumpah Pandawa. Perdebatan di Hastinapura masih belum menemukan titik terang. Di saat itu tiba-tiba Karna muncul dengan semangat yang menggebu untuk menyerang Pandawa. Sangkuni menahan Karna dan bertanya kepada Bhisma tentang pengasingan Pandawa. Tipu daya Sangkuni terus berlanjut hingga membuat Bhisma hanya bisa terdiam. Pandawa yang berada di Wirata sudah bersiap untuk menyerang Hastinapura. Penyerangan Hastinapura oleh Pandawa menjadi perbincangan Bhisma Widura di Hastinapura. Tidak dapat dipungkiri mereka berada dalam posisi yang sangat dilema. Jika Pandawa menang, kejayaan Hastinapura akan berakhir. Tapi jika Pandawa kalah, maka seluruh daerah Arya akan hancur. Hari penyerangan Pandawa telah tiba, diawali dengan tiupan trompet dari Pandawa. Panah dengan bendera merah jatuh di depan Pandawa. Mereka terkejut, ternyata yang berdiri di depan mereka adalah kakeknya Bhisma. Bhisma mengibarkan bendera merah tanda menerima tantangan itu. Jelas para Pandawa tidak bisa melawan Bhisma. Sangkuni dan Duryudana tertawa melihat pemandangan itu.
Terjadilah perdebatan antara Bisma dan Pandawa. Yang ingin dilawan Pandawa adalah Kurawa dan karena bukan Bisma, bahkan Pandawa telah mengirim pesan sebelumnya. Ternyata pesan yang dikirimkan Pandawa belum sampai di Hastinapura. Dengan kata lain Pandawa akan memaksa melawan Kurawa atau harus berhadapan dengan Bisma. Perbincangan antara Bisma dan Pandawa terus berlanjut hingga Bisma turun dari keretanya. Bisma menyarankan agar Pandawa tetap melawan Bisma. Jika harus bertempur pasti melibatkan banyak kerajaan. Dalam kondisi itu Bisma tetap akan berada di pihak Hastinapura. Meskipun begitu doa Bisma akan selalu bersama Pandawa. Perbincangan itu diakhiri dengan penghormatan Pandawa kepada Bisma. Sesampainya di Hastinapura Bisma langsung dihadang oleh Duryudana. Bisma tidak bisa menyerang Pandawa karena Pandawa juga tidak menyerang Bisma. Bisma memperingatkan kepada Kurawa jika Bisma mati mereka harus bisa melindungi dirinya sendiri. Perdebatan itu berakhir setelah Sangkuni melancarkan tipu dayanya. Seperti biasa Bisma melakukan pemujaan di pinggir sungai Gangga. Gambaran kematian dari rakyat yang menghantui Bisma mulai terlihat. Setelah itu ibu Bisma yaitu Dewi Gangga muncul. Bisma mengadukan semua tindakan dosa yang dilakukannya. Tindakan yang diambil oleh Bisma mengawali perang yang akan mengakibatkan krisis di daerah Arya. Dewi Gangga bertanya tentang sebab Bisma tidak rela jika tahta Hastinapura jatuh ke tangan Duryudana. Bisma menjawab jika Duryudana menjadi raja pasti dia akan menjalankan pemerintahan yang tidak adil. Oleh sebab itu Dewi Gangga menganggap tindakan yang dilakukan oleh Bisma sudah benar. Mendapat respon positif dari ibunya membuat Bisma menjadi tenang. Dilema besar juga terjadi pada Pandawa dan Drupadi. Mereka masih belum yakin dengan perang yang akan terjadi. Drupadi berpendapat bahwa yang dilakukan Bisma bukanlah perang, tapi Bisma berusaha memperoleh kebebasannya. Atas usul Drupadi mereka berniat untuk meminta persetujuan dari Krishna. Kubu Duryudana juga bersiap untuk menghadapi perang besar. Mereka berniat mengajak Krishna dan Balarama untuk menjadi sekutu mereka. Kemungkinan Krishna untuk menjadi sekutu Kurawa sudah mustahil. Tapi si perkasa Balarama mungkin akan bersedia, karena Duryudana adalah murid kesayangan Balarama. Rombongan Duryudana beserta Sangkuni dan Dursasana segera menemui Balarama dan Krishna. Belum sampai menyampaikan maksud tujuannya, Balarama sudah mengetahui maksud Duryudana. Tentu saja Sangkuni langsung berusaha melancarkan tipu dayanya. Namun upaya Sangkuni sia-sia saja di depan Krishna. Tiba-tiba pasukan Yadawa mengepung mereka. Pasukan Yadawa berbaris membuat pertahanan yang disebut Krishna sebagai formasi cakra. Dari kejauhan muncul ksatria dengan busur dan pedangnya menembus formasi pasukan itu. Ksatria itu ternyata adalah putra Arjuna dan Subadra yang bernama Abhimanyu. Setelah berhasil menembus formasi cakra, Abhimanyu memberi salam kepada pamannya Balarama dan Krishna. Setelah bercakap-cakap sedikit dengan Duryudana, Abhimanyu dan pasukan segera bubar. Hari sudah semakin senja, Balarama berniat mengajak Duryudana untuk berlatih gada. Masih ada sedikit waktu sebelum Duryudana menyampaikan maksud tujuannya datang ke Yadawa. Tidak ada pilihan lain bagi Duryudana selain menerima tawaran itu. Latihan pun dimulai, Duryudana berkali-kali terlempar karena serangan Balarama hingga gada Duryudana terjatuh. Sangkuni protes kepada Krishna dijawab bahwa yang dilakukan Balarama adalah seni di medan perang. Krishna melanjutkan dengan sindiran tentang permainan dadu yang merupakan strategi Duryudana. Sekarang giliran Pandawa melancarkan strategi mereka. Sekembalinya Abhimanyu dari latihan dengan pasukan cakra, dia langsung berlatih memanah. Arjuna datang sembari melempar anak panah tanpa menggunakan busur. Lemparan dari Arjuna ditangkap baik oleh Abhimanyu. Pertemuan itu membuat Arjuna senang dan kagum dengan anaknya Abhimanyu. Abhimanyu yang sebelumnya telah menunjukkan kepiawaiannya dalam memakai senjata dan juga seni perang memberitahukan kepada ayahnya bahwa pamannya yaitu Krishna dan Balarama telah mengajarkannya banyak pengetahuan tentang seni perang dan ibunya juga mengatakan bahwa ia harus siap mati demi membela kebenaran. Arjuna mengakui bahwa Basudewa Krishna memanglah cerdas dan mungkin Subadrilah yang bodoh mengapa membicarakan kematian di usia muda. Abhimanyu mengabarkan kepada Arjuna bahwa Duryudana sedang di tempat latihan bela diri bersama Balarama dan Krishna serta Dursasana dan Sangkuni. Mendengar hal itu Arjuna segera menyusul ke tempat latihan. Di tempat latihan, Duryudana bersandiwara kepada Balarama agar menyudahi ketidakadilan yang ia alami sejak lahir. Ia mengatakan bahwa hampir setiap orang menganggap ia sebagai musuh dan ia seperti dikepung oleh semua musuhnya.
Duryudana mengatakan bahwa hanya Balarama yang dapat membantunya untuk mengakhiri semua ketidakadilan yang ia rasakan. Balarama bertanya apa yang dapat dilakukan, lalu Duryudana mengatakan bahwa ketika Balarama dan Krishna tidak memihak kepada para Pandawa maka perang ini bisa dihindarkan, karena ia menganggap dukungan kedua pangeran Dwaraka ini adalah sumber dari kekuatan Pandawa. Setelah sedikit dialog antara Duryudana dan Balarama, Krishna dan Sangkuni juga ikut andil dalam dialog tersebut, yang akhirnya Balarama memberikan janji kepada Duryudana, bahwa baik ia maupun Krishna tidak akan ambil bagian dalam perang ini. Lalu Arjuna datang dan menanyakan keputusan tersebut kepada Balarama. Sang perkasa pun menjawab bahwa hasil dari perang dadu tidak bisa menjadi alasan dari perang ini karena tidak 100% Duryudana yang salah, namun sebaliknya Yudhistira pun memiliki andil besar dalam perjudian tersebut. Balarama mengatakan bahwa perbuatan Yudhistira yang selama ini dianggap benar membuatnya menjadi sombong dan itu yang menjadi sumber dari perbuatan tidak benarnya. Balarama pun berlalu dari tempat latihan tersebut. Kemudian Arjuna meminta agar Basudewa Krishna membujuk kakaknya agar memihak Pandawa. Namun Basudewa mengatakan bahwa hal yang dikatakan oleh Balarama tersebut memang benar, bahwa kesombongan merupakan akar dari ketidakbenaran dan bahwa mereka berdua tidak akan bisa memihak kepada Pandawa dalam perang ini. Lalu dia pun berlalu dari ruang latihan tersebut yang meninggalkan kebingungan antara Duryudana, Arjuna, Sangkuni dan Dursasana. Di suatu tempat di daerah Dwaraka, ketika Balarama sedang dalam perjalanan dia menemui masyarakatnya yang sedang beradu gulat dengan menjadikan wanita sebagai taruhan. Balarama sangat marah melihat kelakuan dari masyarakatnya tersebut dan meminta agar mereka semua membubarkan diri. Namun pegulat yang menang mengatakan bahwa mereka hanya menghormati raja dan mereka bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan termasuk memiliki istri hasil dari kemenangan itu. Balarama yang sangat marah lalu mencekik orang tersebut, kemudian pegulat itu mengatakan jika Balarama menganggap hal ini tidak benar maka ia harus tanyakan sendiri kepada Kurawa dan Pandawa yang melakukan hal serupa. Lalu Krishna datang untuk menenangkan kakaknya tersebut serta mengajak untuk membicarakannya nanti bersama raja dan para menteri. Krishnalah yang memberikan keadilan bagi para rakyatnya tersebut. Di kamar Subadra, Abhimanyu tidak terima dengan pernyataan ayahnya yang mengatakan tidak akan terjadi perang karena tidak mendapat dukungan dari Krishna dan Balaram. Abhimanyu mengatakan bahwa perang ini demi menegakkan kebenaran dan demi membalas penghinaan yang dilakukan kepada ibu Drupadi. Subadra mengatakan bahwa ia akan mencoba membujuk kakaknya tersebut karena hubungan saudara dianggap memiliki hubungan yang lebih dalam. Setelah melihat kejadian adu gada dengan mempertaruhkan seorang wanita oleh masyarakat Dwaraka, Balarama dan Krishna kembali ke kerajaan untuk membicarakan hal tersebut. Kedua pangeran tersebut bertukar pikiran untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi kerajaan Dwaraka. Balarama mengatakan bahwa masalah yang terjadi pada masyarakatnya bisa diatasi oleh punggawa kerajaan, namun sekarang ada masalah yang lebih besar yaitu perang besar antara Kurawa dan Pandawa. Basudewa Krishna memberikan argumen-argumen yang meyakinkan kepada kakaknya tersebut sekaligus mengajak kakaknya agar tidak hanya menjadi penonton pada perang kebenaran ini dan untuk ikut ambil bagian dalam perang besar ini. Lalu Balarama mengisyaratkan kepada Krishna bahwa ia harus memihak kepada pihak yang dapat mengembalikan tatanan masyarakat kepada tatanan yang lebih baik. Di ruang latihan panah Abhimanyu, Abhimanyu sedang berlatih dengan membidik kepada pot tanah liat yang bergambar kepala dari para Kurawa. Lalu Duryudana dan para sekutunya datang menghampiri Abhimanyu dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Abhimanyu dengan gambar-gambar tersebut. Melihat gambar-gambar kepala para Kurawa yang menjadi sasaran panah Abhimanyu, Duryudana mengambil arang dan menggambar bulu merak yang menjadi tanda dari pamannya dan menantang Abhimanyu apakah dapat menghancurkan dan membidik kepala pamannya yang memihak kepada mereka. Ketika Abhimanyu melesatkan panahnya dan anak panahnya yang patah tanpa menghancurkan pot tanah liat, Balarama datang dan memberikan apresiasi kepada Abhimanyu yang mengenali betul kedua pamannya yang akan berada pada pihak kebenaran dan keadilan. Balarama menyuruh Abhimanyu untuk menunggu di ruang latihan gada dan memberitahukan kepada Duryudana bahwa Krishna akan membantu siapapun yang muncul di depannya pertama kali. Di lain pihak, Subadra memberitahu juga kepada Arjuna tentang berita yang sama dan meminta agar suaminya tersebut segera menemui Basudewa Krishna untuk meminta bantuan. Kedua pangeran Kuru pun berlomba menemui Krishna. Sebelum kedua pangeran Kuru tersebut datang, Basudewa Krishna telah tertidur di atas kursinya. Duryudana datang lebih cepat daripada Arjuna dan duduk di kursi yang berada di samping Basudewa Krishna, sedangkan Arjuna duduk di lantai di dekat kaki Basudewa Krishna.
Ketika Dewa Narayani tersebut terbangun, yang pertama ia lihat adalah Arjuna dan mempersilakan Arjuna untuk mengatakan apa yang ia minta. Arjuna mengatakan bahwa Duryudana juga datang dengan maksud yang sama dan Duryudana datang lebih cepat. Basudewa Krishna yang tidak tahu bahwa Duryudana duduk di atasnya lalu minta maaf kepada Duryudana dan menawarkan minum untuk Duryudana. Duryudana nampak kesal dengan Basudewa dan menolak tawaran minum dari Basudewa Krishna. Duryudana mengajukan permintaan kepada Basudewa, namun Krishna memberikan permintaan pertama kepada Arjuna. Lalu kedua pangeran Kuru tersebut saling menatap. Duryudana menatap Arjuna tajam tanda ketidaksenangan. Krishna yang memberikan kesempatan kepada Arjuna membuat Duryudana tidak terima karena ia merasa datang terlebih dahulu dan mengatakan kepada Krishna bahwa ia datang ketika mata Krishna tertutup sedang tidur. Krishna mengatakan bahwa kedatangannya bukan karena penghormatan permintaan atau apapun melainkan demi politik, sedangkan Arjuna datang dengan sebuah pengabdian dan permintaan. Sebelum kedua pangeran tersebut mengajukan permintaannya, Krishna membuat keputusan bahwa akan ada dua opsi pilihan yaitu pasukan Narayani Aksaoh ini dari Dwaraka sedangkan pilihan satunya adalah Krishna sendiri tanpa memakai senjata. Krishna memberitahukan bahwa pasukan Aksaoh ini miliknya merupakan pasukan terkuat yang mampu menguasai seluruh senjata yang dikenal sehingga akan sangat sulit untuk mengalahkan pasukan tersebut. Selain itu Krishna juga membuat keputusan bahwa ia tidak akan menggunakan senjatanya dalam medan pertempuran tersebut. Lalu Krishna menyuruh Arjuna untuk memilih antara kedua pilihan. Dan Arjuna meminta kepada Krishna agar bersedia berada di pihak Pandawa dan hal itu pun membuat Duryudana tertawa senang karena ia mendapatkan pasukan yang sangat tangguh yaitu pasukan Narayani dari Dwaraka. Duryudana menertawakan pilihan Arjuna karena memilih Krishna yang tanpa memakai senjata. Krishna pun lega karena kedua pangeran mendapatkan hal yang mereka inginkan. Di Hastinapura, ketika Ibu Ratu Kunti sedang menyalakan 100 nyala api, Destarastra datang memberi kabar bahwa Yadawa dari Dwaraka telah memilih berpihak kepada Hastinapura dalam peperangan ini lalu Kunti menyebutnya bahwa hanya pasukan Narayani saja yang memihak Hastinapura tapi Krishna berada di pihak Pandawa. Kunti mengatakan bahwa Krishna adalah sang Narayan itu sendiri sehingga siapapun yang perang dengannya akan mendapatkan kemenangan. Destarastra mengatakan bahwa Krishna akan berperang dengan tanpa senjata, namun Kunti mengingatkan bahwa Krishna pernah melindungi Drupadi ketika anak-anak Destarastra ingin melucutinya di ruangan sidang istana Hastinapura. Kunti mengatakan bahwa Krishna akan tetap sakti walaupun tanpa senjatanya dan di perang itu seluruh senjata anak-anaknya akan diberkati dengan kesaktian dari Krishna. Lalu Kunti mengingatkan juga kepada Destarastra bahwa ia pernah berusaha melindungi anak-anak Pandu sehingga kini giliran Kunti berusaha melindungi anak-anak Destarastra dengan simbol 100 lilin yang telah ia nyalakan. 100 lilin itu menjadi tanda kehidupan ataupun kematian dari anak-anaknya. Ketika lilin itu akan padam maka Destarastra akan mengetahui bahwa anaknya akan menemui ajalnya. Setelah Arjuna memilih Krishna dan Duryudana mendapatkan pasukan Aksaoh ini yang merupakan pasukan paling tangguh di dunia dari Dwaraka, Krishna dan Balarama menyerahkan seluruh bala tentaranya kepada kubu Duryudana dan Raja Gandhara. Duryudana merasa sangat senang dengan apa yang dia dapat dari pasukan Narayan ini. Balarama mengatakan bahwa kekuatan sebenarnya dari sebuah busur terletak pada pemanahnya bukan pada busurnya. Begitu juga pasukan yang kuat dan tangguh terletak pada panglimanya, sehingga ketika pasukan Narayani tidak ditemani dengan panglimanya maka bukan tidak mungkin pasukan tersebut bisa dikalahkan. Namun Sangkuni mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengkhawatirkan hal tersebut karena memiliki orang-orang tangguh seperti Bhisma Guru Drona dan Raja Anggakarna. Basudewa Krishna mengatakan bahwa ia tidak mengharapkan kemenangan Duryudana karena sekarang ia merupakan lawannya dan Krishna juga berpesan kepada Raja Sangkuni bahwa jika ada cara untuk mengamankan ketiga ksatria tangguh tersebut maka silakan dicari sendiri. Di kerajaan Wirata, Ratu Drupadi tengah menulis sebuah surat tantangan perang dengan disertai tanggal di dalamnya yang akan ditujukan kepada kerajaan Hastinapura dan para sekutunya. Setelah surat tersebut selesai, dengan diikat kepada sebatang tombak, surat tersebut dilontarkan oleh Raja Yudhistira hingga ke kerajaan Hastinapura. Di Hastinapura, surat tersebut diterima oleh Raja Anggakarna. Di ruang sidang istana, Pangeran Duryudana dengan bangga mengatakan kepada seluruh peserta sidang bahwa pasukan Narayani dari Dwaraka telah berada di pihak Kurawa. Namun Destarastra masih dihantui dengan rasa takut sehingga menyarankan kepada Duryudana untuk memikirkan ulang tentang perang tersebut karena ada Basudewa Krishna di pihak Pandawa.
Perdana Menteri Widura juga menguatkan usulan dari Raja dengan mengingatkan dan menceritakan tentang keajaiban-keajaiban serta kesaktian dari Basudewa Krishna. Raja Anggakarna masuk ke ruang sidang dan mengatakan bahwa sudah tidak waktunya untuk membicarakan kekuatan lawan karena pihak Pandawa telah mengirimkan tantangan disertai tanggal yang sudah ditentukan. Raja Destrarasta yang masih diselimuti keraguan menyuruh kepada Perdana Menteri agar mengirim undangan kepada Maharsi Jaimini yang merupakan ahli perbintangan agar dapat mengetahui hasil dari perang tersebut. Setelah menyerahkan seluruh pasukannya kepada pihak Duryudana, Basudewa Krishna beserta Arjuna, Abhimanyu dan Subadra bertolak menuju kerajaan Wirata untuk menemui para Pandawa dan memakai kerajaan Wirata sebagai titik kumpul pasukan Pandawa. Abhimanyu diingatkan oleh Basudewa Krishna agar bersiap menjadi pemimpin dari perang tersebut dan ia akan berdiri di belakang panglima perang. Basudewa Krishna juga mengingatkan bahwa tradisi lama akan hancur ketika Bisma mati dan tradisi yang baru akan dimulai dari keberanian Abhimanyu. Di dalam kerajaan Wirata, seorang pelayan menyampaikan kabar kedatangan Arjuna dan yang lainnya kepada Ratu Drupadi. Sang ratu yang sangat gembira mengirimkan hadiah untuk masyarakat atas namanya demi penyambutan ini sekaligus membuat perayaan yang besar. Ratu Sudisna yang agak sinis kepada Drupadi memberitahu Drupadi bahwa Abhimanyu bukanlah anaknya dan tidak mungkin Abhimanyu sangat menyayangi Drupadi. Namun Drupadi justru memberikan saran balik kepada Ratu Sudesna karena ia tidak mengetahui watak dari keturunan dinasti Raja Pandu. Krishna, Abhimanyu, Arjuna dan Subadra telah masuk di kerajaan Wirata. Sebelum masuk ke gerbang kerajaan, 4 saudara Arjuna beserta Raja Wirata dan permaisurinya telah bersiap untuk menyambut mereka semua. Ketika para tamu telah semakin dekat, tiba-tiba Drupadi muncul dan ia mengatakan bahwa ialah yang pertama harus menyambut mereka sebelum keempat Pandawa dan keluarga Wirata. Kemudian Drupadi dengan busurnya melepaskan panah dan membuat api yang menghalangi masuknya semua tamu tersebut demi menanyakan siapakah sebenarnya Abhimanyu. Abhimanyu sempat bimbang untuk menjawab. Hingga akhirnya dibimbing oleh Arjuna. Aku adalah anak panah ayahku. Aku harus mandi darah. Tapi kemuliaan tetap menjadi milik ayahku. Aku adalah perisai saudara-saudaraku. Aku akan berdiri di depan mereka saat berperang. Dan di belakang mereka saat damai. Tapi di atas semua itu, aku adalah kekuatan di mata Ibu Pancali. Setiap kali akan ada air mata di matanya. Semua keberadaanku akan bisa dibersihkan olehnya. Hal tersebut membuat Drupadi terharu sekaligus menjawab prasangka dari Ratu Sudesna dan dilanjutkan dengan Drupadi memeluk Abhimanyu. Di kerajaan Hastinapura, Maharsi Jaimini yang telah diundang oleh Perdana Menteri hadir untuk melihat ramalan tentang perang dan masa depan putra-putra Kuru. Sang Resi mengatakan bahwa akan terjadi 2 era baru yang diawali dengan penghancuran yang besar. Raja Destrarastra membenarkan kata-kata Sang Resi, namun yang ia inginkan adalah pengetahuan tentang hasil dari perang apakah menguntungkan pihaknya atau tidak. Lalu Sang Resi mengatakan bahwa hanya yang dilindungi Yang Maha Kuasalah yang akan tetap hidup. Dan jika putra-putra Destrarastra menjauh dari Yang Maha Kuasa maka mereka semua akan musnah. Namun Ratu Gandari dapat menyelamatkan nyawa dari salah satu anaknya dengan berbagai ketentuan yang tentunya cukup berat. Kembali ke kerajaan Wirata, para Pandawa menikmati hidangan jamuan yang disiapkan oleh keluarga dinasti Matsya. Ketika Putri Utari menghidangkan makanan kepada Abhimanyu, terjadi saling pandang antar kedua remaja tersebut. Melihat hal tersebut, Basudewa menanyakan kepada Ratu Sudisna apakah belum ada pangeran yang menjadi pendamping dari seorang putri yang cantik tersebut. Ratu Sudisna ingin menyelenggarakan sayembara untuk putrinya tersebut tahun ini, namun sayang sekali sudah dalam persiapan perang sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sayembara. Kemudian Basudewa menyarankan agar menikahkan Utari dengan Pangeran Abhimanyu yang disambut dengan tanda persetujuan dari Arjuna dan juga Raja Wirata. Di sisi lain, Ratu Sudesa menyayangkan keputusan Raja Wirata yang tanpa persetujuan dari permaisuri, yaitu telah menerima apa yang dikatakan Basudewa tentang pernikahan putrinya.
Di tengah percakapan keduanya, Basudewa Krishna datang dan meyakinkan Ratu Sudesna bahwa baik Abimanyu maupun Utari akan menjadi awal dari sebuah era baru dan putra dari Utari akan menjadi seorang raja tertinggi di wilayah Arya kelak.